Donald Trump memanfaatkan situasi perang di Timur Tengah untuk secara resmi mencabut sanksi minyak yang sebelumnya diberlakukan terhadap Rusia. Amerika Serikat sebelumnya menangguhkan sanksi minyak Rusia dan armada bayangan akibat perang di Iran, tapi hanya sebulan dan khusus untuk India. Gedung Putih mengizinkan India membeli minyak Rusia yang sudah di kapal tanker untuk meredakan krisis minyak akibat perang di kawasan penghasil minyak utama di Teluk Persia. Namun hari ini, Menteri Keuangan Al-Sadim Scott Bessent menyatakan bahwa Washington dapat melanjutkan pelonggaran rejim sanksi terhadap ekspor minyak Rusia karena aksi militer yang terus berlangsung di Timur Tengah. Selama perang berlangsung, AS dapat mencabut sanksi minyak terhadap Kremlin. Inilah akibat pertamanya. Minyak Urals Rusia untuk pertama kalinya dijual lebih mahal dari Brent, dikirim ke pelabuhan India karena permintaan naik. Harga patokan Brent dalam sepekan terakhir naik 25% menjadi hampir $90 per barel. Sementara itu, harga Urals melampaui kenaikan tersebut bahkan naik hingga 50% dan itu belum semuanya. Saya Alexei Peci, mari bahas topik ini bersama. Sebelum mulai, silakan subscribe channel ini, like, dan tulis komentar di bawah video agar algoritma YouTube merekomendasikan episode ini ke lebih banyak penonton. Silakan subscribe channel Telegram saya, Peci News, lewat link di deskripsi. Kami langsung publikasikan berita terbaru di sana. Di tengah perang melawan Iran, pihak Donald Trump memutuskan membantu Vladimir Putin dan mencabut sanksi minyak Rusia. Washington kemungkinan akan tetap melonggarkan sanksi ekspor minyak Rusia karena aksi militer yang berlanjut di Timur Tengah. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan AS Scott Bessent. Selanjutnya, berikut kutipannya. Karena kekurangan minyak sementara di pasar dunia, kami mengizinkan India untuk menerima minyak Rusia. Kami juga dapat mencabut sanksi atas pasokan minyak Rusia lainnya. Dan menurut Bessent, ratusan juta barel minyak yang terkena sanksi saat ini sudah berada di kapal tanker di laut. Dan Amerika Serikat sedang mempertimbangkan opsi untuk mencabut pembatasan penjualan dari volume tersebut guna menciptakan kelebihan pasokan. Washington akan mengumumkan keputusan yang diambil untuk meredakan ketegangan di pasar minyak yang disebabkan oleh penutupan efektif Selat Hormuz akibat perang melawan Iran. Sebelumnya, saya ingatkan Donald Trump mengatakan tidak ada masalah, kami sudah membuka kembali Selat Hormuz dan situasi terkendali. Oleh karena itu, kapal tanker bisa berlayar dengan bebas di sana. Hal ini mengejutkan banyak orang, bahkan lebih dari pernyataan Scott Bessent sebelumnya. Pada 6 Maret, Amerika Serikat menangguhkan sanksi minyak Rusia dan armada bayangan akibat Perang Timur Tengah, namun hanya sebulan dan khusus untuk India. Gedung Putih mengizinkan India untuk membeli minyak Rusia yang sudah dimuat di kapal tanker guna meredakan krisis minyak yang disebabkan oleh perang. Perang di wilayah penghasil minyak utama di planet ini, yaitu di Teluk Persia. Dan kemarin, orang yang sama, Bessent, meyakinkan bahwa kutipannya itu dilakukan dengan sengaja. Langkah jangka pendek ini tidak akan memberikan keuntungan finansial yang signifikan bagi otoritas Rusia karena hanya mengizinkan transaksi dengan minyak yang sudah berada di laut. India bersama dengan Tiongkok menjadi pembeli utama minyak Rusia yang terkena sanksi setelah invasi Rusia ke Ukraina. Namun, sebelum serangan ke Iran, Amerika Serikat lewat sanksi dan bea masuk berhasil membujuk India menghentikan perdagangan minyak dengan Rusia. Akibatnya, volume besar minyak Rusia terjebak di laut di kapal tanker sambil menunggu pembeli. Dan Putin menawarkan diskon yang sangat besar untuk minyak ini yang terjebak di kapal tanker di laut lepas. Asalkan ada yang mau membelinya, tak ada yang mau berurusan dengan Rusia. Minyak ini berminggu-minggu hanya di kapal tanker di laut menunggu pembeli. Di Rusia, perusahaan minyak mengurangi produksi karena kehabisan tempat penyimpanan. Namun saya perlu segera menjelaskan satu hal penting agar tetap objektif. Analis memperingatkan India tetap akan membeli minyak meski AS tak mencabut sanksi karena dua alasan. Pertama, India lebih besar. Perang Amerika Serikat dengan Iran akan memengaruhi ekonomi besar dunia sebab India mengimpor hampir setengah minyaknya lewat Selat Hormuz dan cadangan strategisnya sangat minim. Tiongkok memiliki cadangan yang dapat menggantikan impor minyak selama 3 ke 6 bulan, sedangkan di India hanya cukup untuk beberapa minggu.
Kedua, India baru saja menghentikan pembelian besar-besaran minyak murah, minyak Rusia yang dikenai sanksi, dan India punya cukup banyak skema serta koneksi dengan penjual Rusia dan armada bayangan untuk segera memulihkan perdagangan ini. Ada satu kebenaran lagi, pelonggaran sanksi dan kenaikan harga minyak tetap menguntungkan Rusia, meski Menteri Keuangan Amerika, Bessent, berusaha meyakinkan sebaliknya. Sebelum serangan AIS dan Israel ke Iran, Rusia makin mengurangi ekspor minyak dan gas akibat sanksi Barat pada Kremlin dan armada tanker bayangan. Pada 4 Maret, tercatat 120 juta barel minyak Rusia di kapal tanker di laut. Kebanyakan volume itu belum ada pembeli akhirnya. Sebagian besar kapal tanker armada bayangan kini berlabuh di perairan Asia dekat pantai India. Setelah sanksi dicabut dari India, menjual minyak ini akan jauh lebih mudah bagi Rusia, dan bukan hanya lebih mudah, tapi juga lebih mahal. Berikut berita yang muncul setelah pernyataan Scott Bessent. Minyak Urals Rusia untuk pertama kali dijual dengan harga premium terhadap patokan Brent saat pengiriman ke pelabuhan-pelabuhan India di tengah meningkatnya permintaan yang terkait dengan perang di Timur Tengah. Harga keranjang patokan Brent dalam seminggu terakhir naik 25% menjadi hampir $90 per barel. Sementara itu, harga Urals Rusia melampaui kenaikan tersebut, bahkan naik 50% hingga $68,6. Dari harga awal $45 per barel pada akhir Februari. Kenaikan harga minyak Rusia 2 kali lipat dari minyak Amerika. Sejak 2022 minyak Rusia dijual di India dengan harga beberapa dolar lebih murah dari Brent. Karena Moskwa terpaksa mengalihkan ekspor ke Asia setelah Uni Eropa memberlakukan embargo atas pembelian bahan mentah Rusia. Beberapa tahun terakhir, penghilangan India aktif memakai minyak dari Federasi Rusia. Tapi sekarang Rusia yang berani ini bisa menaikkan harga minyak tersebut. Dengan memanfaatkan situasi di pasar, Rusia bahkan siap membayar lebih, menawarkan diskon besar-besaran, asalkan ada yang mau membeli minyak tersebut. 120 juta barel minyak di kapal tanker di laut lepas adalah jumlah yang sangat besar dan akibatnya Rusia sudah tidak punya tempat lagi untuk menyimpan minyak tersebut. Selain itu, apakah langkah pemerintahan Trump ini benar-benar akan membantu selain Rusia? Saat ini, pasar dunia sulit ditenangkan dan ancaman krisis energi besar di Eropa serta Asia tidak bisa dihilangkan. Jika Selat Hormuz ditutup dalam waktu lama, di mana sebelum perang 25% minyak dan produk minyak dari Teluk Persia dikirim ke pasar dunia melalui selat itu. Sekitar 80% dikirim ke Asia, jadi berapapun barel minyak Rusia tak akan meredakan situasi. Tapi hanya jika Trump benar-benar tidak akan sepenuhnya mencabut sanksi terhadap Federasi Rusia, seperti yang baru saja dibicarakan oleh Scott Bessent. Namun, langkah seperti itu juga merusak gagasan sanksi. Perwakilan Presiden Federasi Rusia, Kirill Dmitriev, sudah menyatakan bahwa dia sedang membahas dengan pihak Amerika mengenai pelonggaran pembatasan terhadap minyak Rusia karena, saya kutip, sanksi Barat seperti yang telah terbukti dalam praktiknya merugikan ekonomi dunia. Narasi ini sebenarnya sudah coba didorong oleh Rusia sejak tahun 2014 namun tidak berhasil. Untuk pertama kalinya, Rusia bisa membanggakan argumen ini. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda dapat mendukung channel YouTube ini secara finansial. Subscribe, tekan jika Anda menyukai video ini, beri like, subscribe ke channel ini, tekan lonceng, jangan lupa beri like, jaga diri Anda di deskripsi video ini atau melalui kode QR rekomendasi Anda untuk iklan tidak berlanjut. Sampai jumpa lagi dan saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri Anda. Subtitle.